Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Herda Sabria Dara Kospa, dipanggil dengan Dara. Saya adalah dosen tetap dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Saya bertugas di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik atau roadmap dari penelitian saya. Baik, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mengenai riwayat penelitian yang pernah saya lakukan. Tahun 2020, saya pernah melaksanakan penelitian yang merupakan lanjutan dari program PKM yang merupakan hibah dikti pada tahun 2019, di mana saya melakukan proses evaluasi atau saya melakukan kegiatan evaluasi dari pelaksanaan program Eco School berbasis Creative Learning di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah, Palembang. Kegiatan PKM tersebut dilakukan di MI Nurul Falah, Palembang dengan program Eco School berbasis Creative Learning. Nah, dari kegiatan PKM tersebut, saya lakukan penelitiannya, saya lakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan dari program tersebut. Nah, di tahun 2018 dan 2019 ini merupakan rangkaian penelitian yang sama, di mana saya mendapatkan hibah penelitian dari Dikti dengan skema kompetitif dosen pemula. Di sini saya menganalisis mengenai pengaruh perilaku masyarakat terhadap kualitas air sungai Sekana di Kota Palembang. Kemudian saya juga meneliti mengenai analisis kualitas airnya dan strategi pengendalian pencemaran air sungai Sekana Kota Palembang. Kemudian di tahun 2018 saya melakukan kajian mengenai persepsi dan perilaku masyarakat terhadap air sungai. Sedangkan di tahun 2017 saya pernah meneliti mengenai penilaian awal kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan. Nah, adapun di tahun 2017 ini adalah rangkaian penelitian saya mengenai jejak air atau water footprint di dalam produksi minyak sawit pada perusahaan perkebunan Mitra Ogan Batu Raja, Sumatera Selatan. Di situ saya menganalisis mengenai nilai dari water footprint tersebut dan juga strategi untuk mengurangi water footprint tersebut. Kemudian di tahun 2017 saya juga pernah meneliti dan menulis mengenai kebijakan hukum lingkungan, mengenai kaedah-kaedah pemanfaatan sumber air tanah dan air tanah dalam. Kemudian di tahun 2016 merupakan lanjutan penelitian saya mengenai sosial ekologis masyarakat dalam pembentukan entitas agribisnis kemitraan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai roadmap penelitian saya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Baik di tahun 2016 sampai dengan 2017, penelitian saya memiliki topik mengenai analisis ketersediaan air atau water footprint. Di tahun 2018 sampai 2019, topik penelitian saya mengenai kualitas air dan juga bagaimana menganalisis perilaku masyarakat terhadap kualitas air sungai di Palembang. Kemudian di tahun 2020 hingga 2021, penelitian saya berfokus pada mengenai analisis dampak pandemi terhadap kualitas lingkungan, di mana topik saya yang awalnya berfokus pada ketersediaan air di tahun 2020 sampai 2021, saya meneliti melebarkan penelitian saya mengenai analisis dampak dari COVID-19 ini terhadap kualitas lingkungan, tidak hanya dari ketersediaan sumber daya air, tetapi juga dari kualitas lingkungan yang lainnya. Tahun 2022 sampai 2024, saya ingin memfokuskan penelitian saya mengenai ekonomi lingkungan. Nah, di mana yang saya analisis adalah mengenai ekonomi lingkungan terhadap dampak dari degradasi lingkungan yang terjadi. Baik, berikut ini adalah salah satu
penelitian yang menurut saya paling fenomenal, di mana saya mendapatkan hibah Kemenristek Dikti pada tahun 2018 dengan skema kompetitif dosen pemula. Dana yang disetujui adalah 19.785.000. Penelitian yang saya lakukan adalah mengenai pengaruh perilaku masyarakat terhadap kualitas air di Sungai Sekanak, Kota Palembang. Peneliti dari kegiatan ini adalah saya sendiri sebagai ketua peneliti dan bersama rekan saya yaitu Bapak Insinyur Rahmadi, Magister Sains, yang merupakan anggota peneliti dan juga 2 orang mahasiswa yang lainnya yang membantu dalam kegiatan penelitian ini. Adapun penelitian ini menitik beratkan kepada upaya pemerintah di mana pemerintah ingin merestorasi atau mengembalikan fungsi dari Sungai Sekanak di Kota Palembang untuk dijadikan sebagai wisata perairan dan juga transportasi seperti sedia kala, di mana Kota Palembang dikenal sebagai kota sungai, di mana terbentang Sungai Musi, di mana salah satu anak sungainya adalah Sungai Sekanak. Nah, untuk dilihat terbelakang dari kegiatan tersebut atau upaya tersebut, maka tentunya kegiatan restorasi ini sangat bergantung kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Sekanak. Tentunya apabila kegiatan ini tidak didukung dengan perilaku masyarakat yang juga baik, maka saya rasa restorasi ini juga akan menjadi sia-sia dan tidak ada terjadi keberlanjutan atau sangat terbatas sustainability-nya. Di mana dari kegiatan masyarakat sendiri masih melakukan kegiatan mandi cuci kakus, kemudian kegiatan pembuangan limbah padat dan cair masih di sekitaran sungai yang menyebabkan terjadi perubahan fisik dari anak Sungai Musi, yaitu Sungai Sekanak ini. Sehingga peneliti perlu melakukan analisis mengenai apa pengaruh perilaku masyarakat terhadap kualitas air Sungai Sekanak ini. Adapun inovasi dari penelitian ini adalah saya tidak hanya meneliti mengenai analisis kualitas airnya saja, tapi saya juga meneliti mengenai dari mana saja sumber bahan pencemar dari Sungai Sekanak ini. Serta saya hubungkan secara kualitatif dengan kualitas dari air Sungai Sekanak yang akan saya teliti. Nah, berikut ini adalah peta persebaran kuesioner di mana di berbagai titik di sepanjang Sungai Sekanak saya sebar kuesioner kepada masyarakat yang berdiam di sekitar sungai tersebut. Kemudian berikut ini adalah peta pengambilan sampel kualitas air, di mana kualitas air dari Sungai Sekanak saya teliti, di mana sampelnya saya ambil dari hulu hingga hilir anak sungai ini. Nah, berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana terdapat 2 aktivitas yang saya lakukan. Yang pertama adalah menganalisis kualitas air Sungai Sekanak. Kemudian yang kedua, saya juga mengidentifikasi bagaimana perilaku masyarakat dalam kegiatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di bantaran sungai yang tinggal di bantaran Sungai Sekanak. Dari hasil 2 analisis tersebut, maka saya lakukan analisis pengaruh secara kualitatif mengenai apa saja pengaruh perilaku masyarakat terhadap status mutu air di Sungai Sekanak tersebut. Nah, ini adalah hasil dari analisis laboratorium DLHK Kota Palembang di tahun 2018 setelah sampel tersebut saya berikan. Dari hasil analisis kualitas air tersebut, maka saya hitung indeks pencemarannya, di mana diperoleh bahwa hasil dari status mutu air Sungai Sekanak dari muara hingga ke hulu mengalami kondisi cemar ringan. Walaupun cemar ringan, hal ini tidak sesuai dengan peruntukannya dengan kriteria mutu air kelas 1 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005. Ini adalah hasil penelitian lapangan saya, di mana di sini dokumentasi dapat dilihat bahwa banyak limbah padat dan cair dibuang langsung ke badan sungai, terutama
aliran drainase dari rumah-rumah masyarakat tentunya tidak ada eee, pengolahan limbah atau pengelolaan limbah, sehingga langsung dibuang ke badan sungai. Selain itu, masyarakat masih terbiasa untuk membuang sampah di sekitar sungai, di mana tentunya walaupun mereka membuangnya di tempat-tempat sampah di sekitar sungai, tentunya ini tidak baik atau akan menyebabkan apabila terjadi presipitasi atau hujan deras, maka akan menyebabkan sampah atau limbah padat tersebut akan mengalir ke sungai. Nah, untuk itu berdasarkan hasil penelitiannya, eee, mendapatkan hasil bahwa nilai fosfat menunjukkan bahwa adanya kandungan deterjen dalam air, di mana hal ini terjadi karena tidak ada IPAL komunal atau fasilitas pengolahan limbah yang disediakan oleh pemerintah guna menetralkan kualitas air sehingga apabila sudah sampai di badan sungai ini dapat kembali normal. Nah, dengan ketersediaan kualitas IPA komunal ini, maka menyebabkan Sungai Sekanak terus tercemar ya oleh limbah domestik yang dihasilkan oleh rumah-rumah masyarakat. Kemudian ada juga beberapa TPS-TPS ilegal yang letaknya di pinggiran sungai seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Sehingga apabila hujan deras terjadi, maka limbah-limbah padat ini mengalir ke badan sungai. Nah, adapun konsistensi pengembangan keilmuan dari penelitian ini adalah uh, bahwa bahwa fokus penelitian saya adalah mengenai manajemen sumber daya air, di mana ini akan sangat erat kaitannya dengan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu analisis sumber daya alam dan lingkungan dan juga AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yang saya ajarkan kepada mahasiswa perencanaan wilayah dan kota di Universitas Indo Global Mandiri, di mana kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya manajemen lingkungan dalam kegiatan konservasi dari terjadinya degradasi lingkungan. Berikut ini adalah apa saja penelitian-penelitian yang telah saya lakukan dan juga penelitian yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga di kemudian hari saya dapat melakukan penelitian-penelitian yang lebih memiliki dampak langsung bagi masyarakat itu sendiri, di mana penelitian yang saya lakukan akan tetap berfokus kepada mengenai manajemen lingkungan dan juga perbaikan kualitas lingkungan. Di mana di masa pandemi ini saya harap saya dapat mengeksplorasi kegiatan penelitian saya untuk lebih kepada bagaimana dampak terjadinya pandemi ini terhadap kualitas lingkungan. Nah, itu adalah salah satu konsistensi penelitian ini terhadap bidang ilmu saya atau terhadap mata kuliah yang saya ajarkan. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap sehat dan juga tetap terlindungi dari bahaya pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa semua.